Selamat malam Pak Agung. Perkenalkan, nama saya Marina Febriana Lumbantoruan. Nomor induk mahasiswa saya 43124110013. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Program Studi S1 Manajemen, Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini izin ya Pak, saya akan memaparkan presentasi saya sebagai pemenuhan dari tugas besar 2 mata kuliah Ekonomi Makro. Dan di sini saya mau ambil judul yang eh, tentang kejadian akhir-akhir ini, yaitu kebijakan moneter Bank Indonesia dan stimulus fiskal di tahun 2025, analisis makroekonomi Indonesia terkini. Saya izin memaparkan ya Pak, sebelumnya saya sudah share screen. Saya akan putar slide-nya. Oke, di sini yang pertama adalah kita lihat sebagai konteks global, tantangan ekonomi. Nah, tahun 2025 ditandai dengan berbagai tekanan eksternal, mulai dari konflik geopolitik, volatilitas, harga energi, hingga kebijakan proteksionis seperti tarif impor tinggi dari Amerika Serikat. Negara-negara maju, terutama di Eropa dan Amerika Utara, juga menghadapi ancaman deflasi dan pelambatan ekonomi. Situasi ini memberikan tekanan tambahan bagi negara berkembang seperti Indonesia, terutama dari sisi perdagangan dan nilai tukar. Lanjut. Nah, kebijakan moneter Bank Indonesia. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sejak akhir 2024 dan terakhir mempertahankannya di level 5,75%. Keputusan ini mencerminkan kehati-hatian Bank Indonesia dalam menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas rupiah. Mengingat tekanan terhadap nilai tukar cukup tinggi akibat aliran modal keluar dari pasar negara berkembang. Nah, slide selanjutnya adalah stimulus fiskal pemerintah. Dari sisi fiskal, pemerintah juga mengambil langkah aktif dengan mengeluarkan stimulus sebesar 22 triliun rupiah atau sekitar 1,5 miliar dolar US. Nah, dana ini dialokasikan terutama untuk subsidi transportasi umum dan bantuan sosial kepada kelompok rentan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Slide berikutnya, saya akan jelaskan tentang transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Di sini perlu kita pahami dulu bahwa kebijakan moneter tidak langsung berdampak ke seluruh sektor. Transmisi suku bunga ke pasar uang biasanya terjadi dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Sedangkan dampaknya ke sektor real seperti konsumsi dan investasi baru akan terasa dalam 12 hingga 18 bulan. Oleh karena itu, kesabaran dan konsistensi kebijakan sangat diperlukan. Next, dampak pada sektor ekonomi makro. Dampaknya, konsumsi rumah tangga saat ini masih bisa bertahan berkat stimulus fiskal yang digelontorkan. Namun, pertumbuhan kredit masih melambat di kisaran 8 sampai 9%, menunjukkan bahwa sektor usaha masih sangat berhati-hati. Dari sisi eksternal, pelemahan rupiah justru memberikan keuntungan bagi eksportir. Karena apa? Karena membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. Sementara itu, inflasi tetap terjaga dalam kisaran target, yaitu sekitar 2 sampai 3%. Kita masuk ke risiko dan tantangan. Meski kebijakan yang diambil cukup akomodatif, Indonesia tetap menghadapi beberapa tantangan. Yang paling utama adalah risiko volatilitas. Volatilitas nilai tukar rupiah akibat arus modal global. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa ekonomi menjadi terlalu bergantung pada stimulus fiskal jangka pendek. Stabilitas eksternal dan kemampuan menjaga kepercayaan investor menjadi kunci yang paling penting dalam kasus ini. Nah, sekarang rekomendasi strategis kebijakan.
Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar Bank Indonesia tetap membuka ruang pelonggaran moneter jika stabilitas rupiah terjaga. Pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja fiskal agar dampaknya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK harus diperkuat agar kebijakan makro berjalan selaras dan efektif menjaga stabilitas sistem keuangan. Masuk kepada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal di tahun 2025 merupakan respons aktif dan terkoordinasi terhadap tantangan global dan domestik. Namun, dampaknya harus terus dimonitor dan dievaluasi agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh secara stabil dan inklusif. Sinergi antar lembaga dan ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan kita ke depan. Sekian presentasi dari saya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menyempatkan untuk menonton video presentasi saya. Terima kasih, Pak Agung. Sampai jumpa di lain waktu.